Jadi bisnis tanaman itu banyak sekali peluang usahanya. Contohnya satu, tanaman buah. Ternyata Anda lebih tertarik dengan tanaman buah, Anda membuat tabulan pot. Nah, dari tabulan pot kan bisa jual tanaman buah dalam pot. Nah, pot kecil pot gede gitu. Ya, kasih planter bag kayak di atas tadi. Ada buahnya. Tadi bapak-bapak itu juga ngambil. Sampai kendaraan duit sampai dia transfer. Sudah cash plus transfer karena ada tabulan pot itu. Terus tanaman hias itu alternatifnya bisa untuk taman. Selama masih ada orang pasti butuh rumah, pasti butuh tanaman. Nah, yang ketiga nih, dekat balai kota. Balai kota itu potensi uangnya besar. Nah, salah satu contohnya 20 betul. 20 dengan beda. Contohnya yang lainnya, contoh yang lainnya itu gini, saya nyewakan tanaman ke kantor balai kota. Saya nyewakan tanaman ke kantor Fakultas Kedokteran Undip. Saya nyewakan tanaman ke kantor Rektorat Undip. Ke gedung HSBC di Simpang 5 saya punya banyak. Nyewakan tanaman tuh gimana Pak? Rental tanaman disewakan. Itu untuk sistemnya gimana tuh Pak? Bapak punya tanaman? Ya, saya punya tanaman. Kemudian saya sewakan per 10 hari sekali saya ganti. Jadi saya punya pot besar di sana. Potnya pakai pot keramik boleh, pot kasongan boleh, pot gerabah itu toh. Nah, terus potnya di sana tak masukkan pot dari saya. Pot hitam. Udah tanaman itu 10 hari sekali saya ganti. Besok malam, besoknya lagi diven, besoknya lagi aglonema. Yang rawat siapa Pak? Yang tanpa dirawat. Selama 10 hari tanpa disiram, tanpa dirawat. Yang rawat pihak kita berada di kebun saya. Udah per 10 hari sekali. 1 bulan 50.000 di satu titik itu. Sementara kelompok itu bukan satu pot itu ya 50.000. Saya gantinya 3 kali. Gitu. Kalau di Undip dia nyewa 170 pot untuk kantor rektoratnya. Peng 50.000. Ya, peng 50.000. Pak, kalau pengen tahu sejarah dikit, ini mulainya dari berapa orang Pak? Ini lokasinya. 1 orang. 1 orang Pak. Ya. Jenengan tahu. Ya. Ini tanah apa ini Pak? Tanah bengkok. Sewa semua. Dari ini sewa tapi 4 lokasi. Sana orang tersendiri, sini orang tersendiri, situ orang tersendiri, situ orang tersendiri, sana orang sendiri. 5 orang tapi ya. 1 bengkok. Apa gimana? Punya orang 5 bengkok? Yang sana pribadi, yang sini pribadi, sini bengkok bayan, sana bengkok lurah, sana perorangan. Nah, tanya apa lagi? Kalau boleh. Berarti dari awal juga ini kan Duren ini udah gemuk-gemuk Pak. Berarti kan kayak udah 10 tahun tuh Pak. Berarti awalnya emang duren juga Pak? Apa gimana? Dulu saya sewa untuk nanam tanaman jeruk. Saya suka jeruk lemon itu, tak tanam. Wah, setelah itu saya tetap jadi tukang taman. Awalnya dulu memang saya suka taman. Nah, saya tukang taman. Sisa dari proyek taman tak letakkan sini. Proyek taman tak letakkan sini. Nah, sisanya tak kembang biakkan. Yes. Ya. Duren ini sudah ada apa? Ya sudah ada. Berarti sudah nanti ada. kalau saat saya nyewa ya kalau buah diminta yang punya. Iya. Oh. Itu kecuali ada pohon yang sudah saya beli. Gitu loh. Saya beli. Nah, itu ya hak saya toh. Yang sudah saya beli. Kalau yang enggak ya miliknya orang. Saya hanya nunut di bawahnya. Gitu. Sengon itu ya miliknya yang punya sengon toh, bukan milik saya. Lahan aja. Kita hanya memanfaatkan lahan. Dengan seperti itu kan biaya ekonomi saya lebih rendah. Nah, mutualismenya terjalin. Tapi berarti stigma orang bilang harus punya tanahnya dulu pribadi enggak harus ya Pak ya? Maksudnya bisa mulai. Iya. Enggak. Iya. Saya gini, saya sewa 1 2 3 4 5 6 di sana, 7 di sana ya. 8 lagi ada lagi. Nah, itu hasil sewanya tiap tiap tahun harus beli tanah.
tiap tahun harus beli tanah. Hasil dari itu Hasil dari kontrak. Malah lebih Ya. besar ya. Ya. Itu. Ini sudah ditawari orang mau tak bayar lagi. 6 bulan yang lalu sudah bayar. Baru proses balik nama. Tapi ada nggak yang sudah disewa akhirnya jadi pemiliknya seperti Es. Targetnya. Oh, Jadi targetnya. Yang Jadi paling dekat ya? ini mau dijual senilai 300 juta, ya sudah mau tak bayar. Luas berapa? Nah, luasnya cuma 3.000. Cuma 3.000. Ya. 100.000 per bulan. Yang di hasil sewa di sini, saya selama sewa sini sama sewa situ, saya sudah beli tanah di sebelah sana. maksudnya untuk ke arah sana dulu kan. Pak, jualan tanaman ki modalnya sregep. Saestu tanduran turahan taman kan wis elek-elek. Nggih. Terus tak kethoki, tak tandur meneh, tak kethoki, tak tandur meneh, engko tak siram. Wis ya. Berarti ini modelnya dipotongi semua ya, Pak? Iya. Ya, Tergantung. tanaman itu kok pelajari. Ini pengembang biakannya piye? Gitu. Iris kenapa harganya murah? Lah tak kethok tancepke urip kok. Pak, yang disewa di tadi yang di Undip di itu berarti tanaman yang kuat terhadap Dalam air. ruangan. Karena 10 hari nggak dirawat sih. Boleh nanti lihat sana. Ada 1000 pot itu di situ. Saya nyewakan 500 pot. Yang 1000 pot di standby-kan di situ untuk ganti yang 500 itu toh. Rolling, Pak. Tahu? Per 10 hari sekali. Kalau saya nyewakan 500 pot, berarti saya harus punya 1.500. Betul toh? Ya, 10 hari sekali berangkat. Ini yang sudah pulang, nanti ini muter. Ya. Udah. Jadi untuk tanaman bebas ya. Bebas. Yang penting Mereka tahan dalam ruangan. menentukan. Nah, Ya. Maksudnya pihak Kantor yang menyewa itu nggak menentukan harus gantinya gini lagi enggak ya. Enggak. Yang penting mereka ada Variasi. 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 Jadi tergantung jenengan ya Pak, mau inovasi seperti apa tergantung jenengan. Oke ya, memang ada yang tanggung jawab saya, tergantung saya. Ada yang permintaan sana mungkin harus kayak gini, harus kayak Contohnya kalau untuk Starbucks enggak mau, dia harus palem kuning terus Nah, selamanya palem kuning. Ya berarti saya harus punya palem kuning 3 kali yang dia sewa. Ya. Saya nyewakan 60 di Starbucks, ya saya punya 180 palem kuning. Nah itu simpel toh Mas. 50.000 dikalikan 500 ketemu nih berapa? selawe juta ya. Ya selawi operasional kan 10. Ya udah yang kerja tanaman berarti. Saya nggak usah kerja, nggak usah berangkat pakai sepatu susu. Ya 15 juta udah bersih. 25 juta. Yang kirim juga anak buah. Diajari bisnis. Itu Usaha satu biasa. tok bidang usaha sewa tanaman Mahal. di Rental tanaman. Tegal. Ya. Kayaknya Loh, belum ada di ya, Tegal ada Bank BCA toh? Sudah Eh, ada jelas sewaan gue. sana. Hah? Sudah ada sewaan juga. Lah, Cuma tergantung kita aja kan betul. ya, namanya. Ya dulu saat saya buat sewa tanaman, ya di Semarang sudah ada sewa Banyak. tanaman toh. Iya. Nah, saya Kompetitor. cuma bilang sama Mbah Gogel, Mbah, tolong saya dibantu tawarkan tanaman sewa saya gitu toh. Ya kita buat nilai lebih toh, nilai lebih Iya, kita. perbedaan. Pot saya lebih besar. Nah, Pot luarnya saya sewakan gratis. Variasinya lebih banyak. Lebih banyak jenis tanaman. Kita membuat CV ya, kemudian jasa perawatan taman. Bapak cari tukang taman yang pinter, suruh mimpin. Nah, dibayar agak tinggi. Yang lainnya biasa, orang-orang biasa. Nanti biar diajari sama tukang taman. Nah, itu saya ngerjakan di kantor Bank BTPN Syariah, Bank BTPN Sinaya, kemudian saya di kantor PLN perawatan taman itu. Nah itu kantor PLN kontraknya ya 6.100.000 untuk 1 bulan. Itu. Nah potensi di sana banyak. Gitu. Perawatan kantor wali kota bisa, perawatan kantor DPRD bisa. Itu pasti disubkon kan, tidak mungkin dia. Bener ya mungkin Nah itu potensi kita. Kalau kita punya tanaman, nah nanti siap. Kalau ada yang mati saya ganti Pak. Itu tanaman saya banyak. Nah possession bargaining kita akan kuat. servis. Nah itu.
Ya, contohnya ini satu ini, saya sewakan ini biasanya. Kemarin dibeli orang. Tanamannya murah. Ini. Ya. Itu tanamannya yang saya suruh kerja, saya tidak usah pensiun, tapi tanamannya yang pensiun. Ilmu mas muda. Ya. Jadi ada orang yang sewa tanaman tok sudah jalan. Panda Flora itu namanya Pak Gun, Bunta. tapi semenjak pandemi corona gini ada fenomena baru nggak Pak? Orang belinya tuh nyarinya yang kayak gimana Pak? Oh gitu. Jadi Orang banyak lihat HP sekarang kan udah Android. Di situ ada Pinterest. Ya. oh iya yang buat foto-foto bagus. Nah di Pinterest itu yang banyak di Pinterest maka yang dicari. Asli Pak, kayak gitu nih. Ya, betul. Itu yang di Pinterest. Contohnya karet kebu. Dulu harganya 10.000, sekarang 20. Besok belajar lagi 20 udah ada. Barangnya cari susah. Nah, sekarang 50.000 barangnya. Itu gara-gara Pinterest. Itu loh. Orang megang HP terus. Ya, dia bosen akhirnya lihat tanaman. Oh, rumah saya tak kasih ini. Nah, itu. Oh, jadi mereka nunjukin gitu Pak? Ya. Oh, okay. Ya, yang seperti ini ada. Nah, ada satu jenis tanaman yang sangat lucu sekali. Ini namanya Syngonium. Ini dulu enggak pernah laku. Ya, sekarang laku keras. Itu gara-gara di Pinterest ada. Bagus. Nah, tuh. Ini yang untuk di teras-teras tuh untuk nutupi itu juga ya Pak? Ya. Yang Junte. Junte Nah, ya? yang Junte itu Bukan bukan. Namanya Lee Kuan Yew kalau itu. Tanaman Lee Kuan Yew. Singapura. Ya, Perdana Menteri Singapura. Dia ngambil dari nama bunga. Tuh. Kebalik nama bunga yang ditanam oleh Perdana Menteri Kemudian nah, dinamakan kemudian Lee Kuan Yew. ya sekarang berlanjut jadi nama itu. Nah, sekarang yang laku ya yang banyak di Pinterest. Ya. Sama Instagram. Itu ya. Ya. Jadi perbedaannya dulu sama sekarang itu. Nah terus Instagramnya siapa gitu pengaruh nggak? Yang banyak pengunjungnya atau Pak? Banyak Kunjungi orang. dia banyak pengunjung. Bukan figur orangnya bukan. Bukan. Tapi kalau untuk yang tadi Bapak sampaikan kan berarti itu yang secara estetikanya bagus tuh Ya. di Pinterest. Tapi untuk yang kayak buat dalamnya Pak, buat imunitas mereka nyari juga nggak kayak jeruk gitu. Iya, jeruk lemon. Wah, itu harganya terus melejit dong. Coba. Ya. Terus ada satu jeruk yang sekarang lagi booming rame sekali. Nggak tahu yang booming kan siapa. Ya. Apa itu? Itu di Pinterest tidak ada. Namanya jeruk Nagami. Kosong barang di mana-mana kosong. Kecil-kecil sudah laku. Itu. Tadinya tidak pernah. Iya. Itu. Nah itu janda bolong bener nggak sih Pak? Janda bolong kenapa? Katanya kan lagi pada booming kan. Iya. Barang susah cari. Nah ini ada Mas. Ya. Banyak. Saya pesen 300 dapat 100 dok. Berkirim 100. Mana barangnya? Yang bolong-bolong itu Pak. Saya pengennya malah janda buntet. Iya, itu. Wah. Buntet yang laku. Nemen loh aslinya, Pak. Hah? Jelek nemen. Nah, saya mbien kalau lihat kayak ya. Sing parigata kuwi piro? Gede-gede sak gini itu. Parigata nganti piro? 80 juta.